Oke, selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bu Ayu dan teman-teman. Melalui video ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berkaitan dengan CH atau chapter 2 dan juga chapter 9, di mana pada chapter 2 ini kami mengambil materi strategi pemasaran lintas budaya, dan pada chapter 9 kami mengambil materi the use of personality in marketing strategy. Di sini kami beranggotakan 6 orang, dengan saya, Maria Anggriani Jahamu, dengan NIM 21014. Lalu untuk perkenalan anggota yang lainnya akan diperkenalkan melalui bersamaan dengan presentasi-presentasi mereka. Perkenalkan, nama saya Maria Giovanni Dahemat dengan NIM 212214038. Baik, pada chapter pertama ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran lintas budaya. Apa itu strategi pemasaran lintas budaya? Strategi pemasaran lintas budaya adalah pendekatan dalam merancang kampanye pemasaran yang dimana mempertimbangkan perbedaan budaya dalam target pasar, di mana ini tuh melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, norma, preferensi, dan perilaku konsumen dalam budaya yang berbeda untuk menciptakan pasar yang relevan dan juga efektif. Di sini saya mengambil contohnya itu di mana contoh dalam kehidupan nyatanya. Itu di sini saya mengambil perbedaan antara Indomie yang ada di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Di mana bumbu Indomie goreng yang ada di Pulau Jawa itu terdapat bumbu bubuk, bawang goreng, minyak, kecap, dan juga saus sambal. Sedangkan yang ada di Pulau Sumatera itu terdapat bumbu bubuk juga, cabai bubuk, minyak, dan kecap. Nah, di sini warna Indomie di Pulau Jawa itu tidak pekat, sedangkan Indomie yang ada di Sumatera warnanya lebih pekat dan juga gelap. Nah, di mana keduanya di sini itu memiliki perbedaan yang mencakup pada perbedaan selera di masyarakat mereka. Ya, di sini saya Eleonora Puryadinda dengan NIM 212241017. Di sini saya akan menjelaskan chapter 9 yaitu The Use of Personality in Marketing Strategy. Personality adalah kecenderungan respon karakteristik individu terhadap situasi yang sama. Kepribadian merek adalah seperangkat karakteristik manusia yang diasosiasikan dengan suatu merek atau gabungan dari sifat manusia yang dapat diterapkan pada suatu merek. Konsumen memandang kepribadian merek dalam lima dimensi dasar, yang masing-masing memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama ada excitement atau semangat, yaitu mengacu pada merek yang dapat membangkitkan semangat, kegembiraan, dan kesenangan. Merek dengan kepribadian ini cenderung bebas, dinamis, dan penuh semangat. Itu sebabnya tipe personality ini sering digunakan untuk merek yang menggerakkan generasi muda. Contoh brand yang memiliki tipe kepribadian ini antara lain yaitu seperti Nike, Red Bull, dan GoPro. Di sini saya Ana Kristina Wijaya dengan NIM 212214013 akan melanjutkan penjelasan 5 aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua yaitu sincerity atau kejujuran. Sincerity adalah kepribadian merek yang jujur, autentik, bersifat positif, membawa kebaikan, dan peduli terhadap konsumen. Dibandingkan tipe kepribadian lain, arah dari sincerity cenderung mengarah pada nilai-nilai kekeluargaan. Selain itu, merek dengan kepribadian sincerity cenderung menunjukkan kesederhanaan, kejujuran, dan kepedulian sosial. Contoh merek yang memiliki tipe kepribadian ini adalah The Body Shop, Patagonia, dan Dove. Yang ketiga adalah ruggedness atau ketangguhan. Ruggedness mengacu pada brand personality yang bersifat tangguh, atletik, aktif, kuat, dan berani.
Artinya, merek yang memiliki persona ruggedness cenderung menunjukkan keberanian, kegagahan, dan ketangguhan. Biasanya, kepribadian ini digunakan oleh brand yang berkaitan dengan dunia olahraga, otomotif, atau perlengkapan pria. Contoh merek yang memiliki tipe kepribadian ini adalah Harley Davidson, Jeep, dan Timberland. Perkenalkan, nama saya Gema Galgani Carolina Nagu. Di sini saya akan melanjutkan mengenai aspek berikutnya. Aspek keempat itu kompetensi, yang merupakan kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat kompeten, efisien, dan profesional. Tipe personality ini biasanya digunakan oleh brand yang menunjukkan kesuksesan, pengaruh, hingga kesan leadership atau kepemimpinan. Dengan menggunakan tipe kepribadian ini, brand dapat menunjukkan kemampuan dan profesionalisme mereka. Contoh merek yang memiliki tipe kepribadian ini antara lain seperti BMW, IBM, dan Samsung. Yang kelima ada kemewahan. Terakhir ada kemewahan yang mengacu pada pesona merek yang elegan, mewah, dan berkelas. Merek dengan tipe kepribadian ini cenderung menunjukkan kemewahan, keanggunan, dan kesempurnaan. Oleh karena itu, pesona ini sangat lekat dengan brand mahal yang dikenal bergengsi dan berkelas. Contohnya seperti Chanel, Rolex, Mercedes-Benz, dan berbagai merek luxury lainnya. Selanjutnya, saya Grace Dwi Yuninda dengan NIM 212214004. Saya akan menjelaskan tentang communication brand personality. Sejak kepribadian merek dapat berfungsi sebagai cara untuk menargetkan segmen pasar tertentu. Pemasaran perlu untuk mengelola dan mengomunikasi kepribadian merek. Seperti yang Anda lihat, banyak elemen dapat digunakan untuk mengomunikasikan kepribadian merek. 3 taktik iklan penting adalah celebrity endorse, citra penggunaan, dan faktor pelaksanaan. Nah, selanjutnya itu celebrity endorse. Endorse celebrity merupakan cara yang berguna untuk mewujudkan tujuan sebuah merek karena karakteristik dan makna yang disampaikan oleh selebriti dapat mewakili penyampaian produk tersebut. Sehingga informasi mengenai produk yang disampaikan oleh selebriti dapat ditransfer ke konsumen. Contoh kolaborasinya yaitu Starbucks dan BTS. Starbucks adalah salah satu jaringan kedai kopi terbesar di dunia. Starbucks telah bekerja sama dengan banyak selebriti termasuk BTS. BTS adalah boy band Korea Selatan yang sangat populer, di mana menunjukkan citra kerjasama yang berhasil meningkatkan penjualan Starbucks di Korea Selatan dan di seluruh dunia. Baik, lalu berikutnya adalah user imagery. Citra pengguna melibatkan dan menunjukkan tipe pengguna bersama dengan gambar dari jenis kegiatan yang mereka lakukan saat menggunakan merek tertentu. Citra pengguna membantu menemukan siapa pengguna yang biasa menggunakan produk dari segi sifat mereka, kegiatan, emosi. Emosi dan nada kegiatan juga dapat mentransfer ke merek. Sebagai contoh itu, orang-orang yang suka gym pasti akan memilih produk-produk yang menunjukkan bahwa mereka menyukai gym. Sebagai contoh adalah orang yang biasanya menggunakan produk Adidas, pasti mereka adalah orang-orang yang suka dengan kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa citra merek Adidas itu mengacu kepada seseorang yang memang bisa, maksudnya sering melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Atau sebagai contoh nyatanya adalah Messi. Messi di mana dia merupakan seorang olahragawan yang selalu menggunakan merek-merek atau penggunaan pakaiannya sehari-hari menunjukkan bahwa dia seorang olahragawan, di mana dia akan memilih merek seperti Adidas sebagai merek yang akan dia gunakan. Lalu kemudian yang ketiga adalah executional factors. Faktor pelaksanaan melampaui pesan inti untuk memasukkan bagaimana itu dikomunikasikan.
Misalnya dari nada dari sebuah iklan, entah itu serius atau unik, lalu banding yang digunakan, entah itu takut atau humoris, dan sejenisnya. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu, kami ingin menyampaikan alasan mengapa kami memilih dua materi ini. Adalah karena materi ini menarik untuk dibahas, di mana keduanya mengarah kepada bagaimana produsen memastikan produk yang dipakai sesuai dengan target konsumen mereka. Pada materi strategi pemasaran lintas budaya, kita mengetahui bahwasanya setiap perusahaan selalu memastikan detail kecil dari wilayah pemasar mereka, di mana mereka memastikan bahwa tidak ada miss budaya, dalam artian apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan dalam negara tersebut, di negara itu tidak bertentangan dengan adat atau budaya di negara itu. Sehingga produk yang mereka tawarkan bisa diterima dengan baik oleh konsumen mereka. Lalu dari materi The Use of Personality in Marketing menjelaskan bagaimana kepribadian individu menjadi salah satu acuan sebagai strategi pemasaran. Kita tahu bahwa kita perlu melihat personality seseorang untuk mengetahui apa sih kesukaannya, apa sih yang dia sukai. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui individu dari siapa target market kita. Dan ini tentu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami, khususnya untuk mempersiapkan masa depan kami yang mungkin saja suatu saat nanti kami bisa menjadi seorang pemasar atau sejenisnya. Demikian presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kiranya apa yang telah kami paparkan bisa dimengerti dan bisa menjadi penambahan wawasan bagi yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih.